Si pembawa acara ini langsung melelangkan sebuah pil pelindung, pil top tingkat 3, di mana pil tersebut dibuat oleh Master Lin Xin. Apa? Master Lin? Alias Lin Xin coy. Mendengar nama Master Lin Xin membuat Lu Xin ingat kembali akan kenangan lampau. Ternyata Lin Xin adalah pria yang dulu bertemu dengan Lu Xin juga Chen. Setelah beberapa tahun akhirnya kini mereka dipertemukan lagi. Lu Xin dan Lin Xin pun pada akhirnya langsung bersetegang satu sama lain. Karena di mana dulu mereka juga melakukan hal ini. Untungnya ada Chen yang dapat menenangkan keduanya. Sementara Lin Xin menganggap pertemuan ini seperti sebuah takdir, bahwa Lin Xin akan menjadi sahabat Chen kelak. Sedangkan Lu Xin masih menyimpan rasa was-was terhadap Lin Xin. Sebab Lu Xin merasakan bahwa Lin Xin memiliki sifat nan licik. Kembali ke jalannya pelelangan, di mana pembawa acara mengatakan khasiat setelah mengkonsumsi pil pelindung. Barang siapa yang mengkonsumsi dalam jangka 15 menit setelahnya, maka pertahanannya akan meningkat drastis sampai 500 kali. Chen yang mendengar kehebatan pil tersebut, tentunya ia sangat-sangat menginginkannya. Dimana jika ia berhasil mendapatkan pil itu, pastinya kelak takkan terluka lagi akan saat melawan para monster iblis. Pembawa acara menaruh harga dimulai dari 1.000 koin emas. Tentunya orang-orang yang hadir di sini sangat bergairah bersaing satu sama lain demi mendapatkan pil tersebut. Ada yang menawar 1.500, 1.650 dan seterusnya. 1700、1500、1650。 Pada akhirnya stuck di angka 1.800 koin emas. 1800。是没丹药，竟然能拍到1800。 Lin Xin yang mendengar pilnya dijual amatlah murah, ia pun sedikit kecewa. Lebih baik sisanya ia makan saja agar pil ini menjadi langka. Dengan itu maka pil ini jauh akan lebih mahal lagi. Lu Xin yang mendengar tawaran sebesar 1.800 koin emas, tentulah ia sangat kagum. Pantas saja ya kan Lin Xin sejak belia sudah dijuluki sebagai master. Sebab Lin Xin dapat membuat pil yang begitu masyhur khasiatnya. Lin Xin tahu bahwa Chen menginginkan pil tersebut, sehingga Lin Xin akan memberikan 3 pil secara cuma-cuma terhadap Chen. Asalkan Chen menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya ialah, apakah benar Chen membunuh iblis pedang ganda hijau seorang diri? Lu Xin pun geram akan pertanyaan konyol Lin Xin ini. Kan sebelumnya ia sudah katakan bahwa Chen benar-benar membunuhnya. Namun di sini Lin Xin menginginkan Chen yang menjawabnya bukan melalui perantara seperti gadis jalang seperti Lu Xin ini. Akhirnya Chen pun mengiyakan bahwa ia sendirilah yang membunuhnya. Tanpa ada sebuah keraguan lagi, Lin Xin langsung memberikan 1 botol yang dimana di dalamnya terdapat 3 pil pelindung. Setelah diusut, tujuan Lin Xin memberikan pil ini dikarenakan ia ingin berteman dengan Chen. Karena kan nanti mereka akan sama-sama mengikuti ujian perburuan iblis. Jika Lin Xin berteman dengan Chen, setidaknya ujian tersebut akan jauh lebih mudah. Tepat sekali dengan perkiraan Lu Xin bahwa Lin Xin memiliki cara licik, yakni dengan menyogok Chen dengan pil agar dibantu Chen dalam ujian kelak. Ya benar, Lin Xin adalah murid yang sedikit banyaknya mengetahui aturan dalam ujian perburuan iblis. Katanya sih ada 60 peserta yang akan dibagi menjadi 10 regu. Dan 3 orang pesaing teratas berhak memilih murid lain sebagai timnya. Lin Xin berharap kelak Chen salah satu dari 3 pesaing tersebut. Maka Lin Xin berharap Chen dapat memilihnya sebagai satu tim. Meskipun Lu Xin menolak akan kehadiran Lin Xin, sebab kenangan masa lalu yang terngiang-ngiang di benaknya. Tetap, Lin Xin pun di sini meyakinkan bahwa ia benar-benar dapat diandalkan. Sebelum menjawab pertanyaan Lin Xin tadi, Chen bertanya balik. Kenapa ia sangat yakin bahwa Chen akan masuk ke 3 orang pesaing teratas? Berkaca pada ujian tahun sebelumnya, di mana 5 finalis teratas yang memiliki tingkat 5, sedangkan Chen hanya tingkat 4. Belum selesai perbincangan mereka, Hayu keluar, di mana Hayu sangat menginginkan benda yang dipelelangkan ini, yakni sebuah batu yang belum diketahui khasiatnya. Meski begitu, Hayu sangat-sangat menginginkannya. Sial, pembawa acara mematok harga mulai dari 10.000 koin emas. Pupuslah harapan Chen untuk mendapatkan batu tersebut agar dapat diberikan kepada Hayu. Hayu dengan wajah murungnya meminta kepada Chen untuk mengusahakan bagaimanapun harus mendapatkan batu tersebut. Untungnya ada Lin Xin, di mana ia mengeluarkan kartu. Lin Xin menganggap 10.000 koin emas itu hanyalah secuil jarinya. Tapi dengan satu syarat, jika Lin Xin membelikan batu tersebut untuk Hayu, dengan itu maka awal kerjasama mereka terjalin. Tapi lihatlah, Lu Xin menggunakan kartu pemberian Lin Jialu langsung membelinya sebesar 10.000 koin emas. Karena Lu Xin tak ingin adiknya Chen memiliki hutang budi terhadap orang lain ya kan. Itulah sebabnya dengan cekatan Lu Xin membelinya. Hayu sangat sumringah saat di sini, sedangkan Lin Xin penasaran, kok mereka rela ya membeli benda pelelangan dengan harga yang wow. Rasa penasarannya itu membuat Lin Xin ingin tahu binatang monster apa sih Hayu ini. Anehnya Lin Xin tidak dapat mendeteksi jenis juga kekuatan pada Hayu. Melainkan ia hanya dapat melihat bahwa Chen memiliki roh tongku suci yang dapat menyelamatkan nyawa rekan sekelilingnya.
Sontak membuat Lin Xin terpesona akan hal ini. Sekali lagi ia memohon agar Chen menerimanya sebagai teman. Dan pertanyaan yang di awal tadi pun terucap kembali. Alasan kenapa Lin Xin ingin berteman dengannya. Dan apakah Lin Xin yakin Chen akan masuk 3 pesaing teratas? Aha, dengan sekejap Lin Xin mengeluarkan pil pengumpul energi. Jika meminum pil ini maka 10 kali lipat tenaga Chen akan bertambah. Di sini ada 3 botol coy, di mana setiap botolnya memiliki khasiat berbeda-beda. Yang kuning pil pengumpul energi. Ungu, pil pemulih energi. Dalam 10 detik setelah mengkonsumsinya maka dapat memulihkan 200 energi. Dan yang warna merah, pil wabah energi. Dapat meningkatkan kerusakan serangan sebesar 100%. Menakjubkan, Lin Xin memang benar seorang master. Jikalau Chen menerima Lin Xin sebagai partner, Mimin rasa ujian perburuan iblis sedikit lebih mudah. Sangat disayangkan jika Chen melepas Lin Xin begitu saja ya kan. Meski Lin Xin tahu jika kelak Chen memilih atau tidaknya Lin Xin, setidaknya Lin Xin melakukan perjudian pada dirinya sendiri. Ya enggak lah, mana mungkin ya kan Chen membohongi akan janjinya. Pada akhirnya Chen akan berusaha masuk 3 pesaing teratas dan memilih Lin Xin sebagai teman satu timnya kelak. Sementara itu batu yang diinginkan Hayu sudah ada di depan mereka. Ketika ingin mencek kehebatan batu tersebut, seketika Hayu langsung menelannya. Melalui isyarat, Hayu mengatakan bahwa batu ini sangat penting baginya. Di mana batu ini sebuah alat perantara bagi Hayu untuk kembali ke dunia aslinya. Namun sayangnya, sampai sini Mimin tidak menemukan jawaban maksud Hayu untuk kembali. Tapi setidaknya Mimin melihat batu tersebut berubah menjadi telur dan... Hari pertama ujian pun akan segera dimulai. Kala itu Chen, Lu Xun dan Yehua bersama, di mana Goeng dan putranya yakni Guo juga ada di dekat mereka. Seperti biasa Goeng dengan sikap ambisinya, mengatakan bahwa Chen kali ini benar-benar akan kalah. Bahkan Goeng berani meminta Yehua untuk bertaruh dengannya. Ya, pertaruhan mereka soal peringkat coy. Jika Chen berada di bawah Guo, maka Goeng akan menampar wajahnya di depan umum. Sebaliknya begitu juga, Yehua yang akan menamparnya. Pada akhirnya mereka deal akan taruhan ini. 就让我当着所有人的面扇你一巴掌。好啊，那你敢跟我赌吗？ Tingkah laku Goeng dan Guo membuat Lu Xun sangatlah amat kesal. Namun Chen dapat meredam amarah kakaknya ini, di mana ia berjanji akan berada di atas Guo. Singkatnya mereka berada di sebuah arena. Lu Xun sedikit bingung kok tempat ini tidak terlalu ramai. Yehua menjelaskan bahwa ujian perburuan iblis hanya mencari murid yang terbaik, bukan ajang untuk memamerkan. Pada akhirnya ujian pun diumumkan. Ada ketua kuil sedikit menceritakan sebuah sejarah. Pada waktu itu iblis turun ke dunia, di mana dulunya dunia sangatlah damai, namun karena kehadiran iblis, dunia seketika diselimuti oleh kegelapan tak berujung. Hanya 6 kuil lah yang menjadi harapan terakhir bagi umat manusia. Peperangan kedua ras sudah lama sejak ribuan tahun yang lalu. Iblis dengan ambisinya, sementara manusia dengan pendirian yang kuat, yakni pada intinya manusia akan terus berjuang melindungi bumi dan juga orang-orang tersayang. Maka dengan itu mereka para 6 kuil akan terus berjuang meski tahu nyawa sebagai taruhannya. Setelah kata pelecut semangat ketua kuil ucapkan terhadap calon peserta ujian perburuan iblis, pada akhirnya ujian pun resmi dimulai. Babak pertama yakni babak knockout, di mana murid-murid tahun ini tidak buruk dengan tahun sebelumnya. Semua murid kehebatannya hampir merata coy. Jadi sangat sulit untuk menentukan siapa yang menjadi terbaik di ujian ini. Di sini ada juga 4 kesatria yang sudah di tingkat 5. Ada dari kuil Hao, kuil Wenzhou, kuil Duanyi, dan kuil Hanyu. Di mana pertarungan secara acak coy. Ada Chen melawan peserta nomor 29. Kita sebut saja nama musuhnya Pak Ejo. Ya, Pak Ejo. Si pembawa acara memberikan aturan, jangan menyakiti lawan secara sengaja. Jika itu dilakukan maka sebuah pelanggaran berat akan dijatuhkan terhadap mereka yang melakukan. Pak Ejo menggunakan teknik kuda salju sebagai partnernya, sedangkan Chen tidak mengeluarkan partnernya. Tentunya membuat tanda tanya bagi semua orang. Jangan-jangan pemuda ini tidak memiliki tunggangan. Begitupun dengan Goeng dan Guo, mereka sangat-sangat meremehkan Chen coy. Tapi apalah daya, Hayu sedang pergi ke dunia asalnya ya kan. Dan pertarungan pun dimulai. Di mana teknik Chen membuat semuanya terkejut, yakni teknik pembakaran energi. Seketika naga ada di atas tubuhnya. Meski tanpa partner, Chen dapat mengalahkan Pak Ejo dengan mudah.
Tentunya lagi-lagi membuat semua orang terkejut. Sementara Yihua semakin takjub saja dengan kemampuan Chen yang tak terduga barusan. Yihua sedikit banyaknya mempelajari teknik yang diperagakan Chen sebelumnya. Begitupun dengan ketua kuil, ia juga merasakan bahwa talenta besar dimiliki Chen. Bahkan dengan umur terbilang muda, sudah dapat mengakumulasi momentum yang pas. Hal itu membuat ketua kuil penasaran dengan Chen, sehingga ia meminta prajuritnya untuk memeriksa siapa sih Chen ini. Selanjutnya, Yihua menantikan pertarungan Lusin. Ya, Lusin si wanita berjuluk Mawar Merah. Anjir, salah. yakni wanita berjuluk Mawar Neraka. Ya, neraka. Di tribun sebelah barat ada Lin Xin sedang menonton ujian babak pertama. By the way, Lin Xin sudah berada di kesatria tingkat 5 coy. Pada umumnya, kesatria tingkat 5 harus bisa melewati 2 babak pertama. Seperti 2 orang di sebelah Lin, rupanya kedua orang ini juga berada di tingkat 5 sama sepertinya. Sementara di arena tersaji sebuah beberapa pertarungan. Seperti seorang lelaki ini melawan si wanita cantik. Lelaki ini sedikit meremehkan si wanita dengan memintanya untuk menyerah saja. Tapi lihatlah, pada akhirnya si lelaki langsung terpongkang. Si wanita ini pun langsung membayar ucapan si lelaki yang belagunya setengah mati. Ya, nama wanita ini Wang Yuan Yuan, yang berasal dari kuil pejuang coy. Sedangkan di luar arena ada Xiaomu dari kuil jiwa. Ia sedang diapit oleh 2 pengawalnya. Kedua pengawal mengatakan bahwa bosnya ini tak akan kalah di ujian nanti. Bahkan mereka yakin bosnya tersebut tidak ada duanya. Tak lama dari itu, Xiaomu berpapasan dengan Ying Er. Xiaomu mengatakan kepada Ying Er bahwa ia sangatlah berharap agar Ying Er tidak tereliminasi lebih awal. Ya, garis besarnya agar kelak Xiaomu yang dapat mengalahkan Ying Er. Ying Er membalas bahwa dirinya tak akan kalah dari siapapun. Kembali ke arena, di sini si Masian sedang bertarung melawan, ya sebut saja nama musuhnya Darto. Di mana Darto bersikap elegan saat melawan si Masian. Tak sedikit ia meremehkan si Masian coy. Tapi lihatlah semua mata tertuju ke arena. Dengan kekuatannya si Masian menghancurkan pilar. Hal itu dianggap telah melanggar aturan. Namun pada sejatinya aturan tersebut hanyalah sebuah kata-kata samar. Alias para peserta jangan terlalu berharap terhadap sebuah aturan. Di sini dengan kehebatannya si Masian mampu menghadapi Darto yang sok elegan. Pada akhirnya Darto tak bisa lagi membendung serangan demi serangan oleh si Masian. 小老弟，你这不行啊，拿出点男子气概来。 Alhasil Darto meminta kepada panitia penyelenggara untuk mengeliminasi si Masian, sebab dirinya telah melanggar sebuah aturan. Tak semudah itu Verguso. Kenyataannya, atas kemenangan ini si Masian dianggap sangatlah luar biasa, sehingga ia lolos langsung ke putaran final. Scene berpindah, tepatnya di puncak kuil, ada Chen yang sedang menghabiskan waktu sendirian. Kala itu ia masih takjub akan pil yang diberikan oleh Lin Xin. Berkat pil ini kekuatan Chen bertambah 10 poin. Chen juga berharap dirinya bisa meningkatkan lagi agar berada di kesatria tingkat 5 sebelum ujian berikutnya berlangsung. Tanpa Chen sadari, cincinnya berkedip menandakan Chao datang. Di mana Chao kala itu sedang berjalan mengarah ke tepi kuil. 这样下去，我也许真…… 他的眼睛。 Tentulah Chen yang melihat mata wanita ini sedikit takjub dan juga bingung coy. By the way, Chen dan Charles sama-sama tidak saling ingat satu sama lain. Sebab terakhir bertemu saat mereka masih anak-anak. Kala itu Charles hampir berada di tepi ujung kuil. Tentunya Chen yang melihat hal itu sangat khawatir kepada wanita ini. Takutnya terjatuh ya kan, sehingga suasana penuh cinta pun terjadi. Di mana di atas mereka ada seekor paus terbang yang menghiasi suasana ini. Chen penuh perhatian, dirinya menanyakan kepada Chao, emangnya mau kemana? Bolehkah aku membantumu? Dengan tegas Chao mengatakan, tidak perlu. Sebab meski ia buta, dirinya masih memiliki batin untuk melihat. Sementara tak jauh dari mereka, ada bawahan Chao sedang mengintip. Mereka geram melihat seorang pria yang sedang mengganggu waktu bersantai Nona Chao. Alhasil mereka berniat untuk membunuh Chen. Sehingga terjadilah. 等等，
Nah, disinilah Chae tersadar akibat berpapasan dengan tangan Chen yang menggunakan cincin pemberian Chae waktu itu. Sehingga membuat sikap Chae berubah drastis. Yang sebelumnya cuek, sekarang jadi lemah lembut. Di mana Chae menghentakkan tongkat ke lantai, menandakan ia menyuruh bawahannya untuk pergi meninggalkan tempat ini. Meski begitu, beberapa bawahannya ini pun masih menyimpan rasa amarah terhadap Chen. Sebab pria asing dianggap telah merusak mood Chae. Untuk meyakinkan bahwa itu pria yang ditemui Chae waktu dulu, ia meminta kepada Chen untuk mengantarnya ke sebuah tempat. Sekali lagi bawahannya yang mendengar Chae berucap seperti itu, sungguh-sungguh sangat tidak percaya. Sebab Chae tidak pernah bersikap manja seperti ini. Begitupun dengan Chen juga merasakan bahwa aura pembunuh Chae seketika hilang begitu saja. Biar nggak kegeeran, Chen menganggap itu hanyalah sebuah halusinasinya. Ya, di sini Chen dan Chae sama-sama mengulurkan tangannya. Pada akhirnya Chae pun dapat merasakan bahwa ia memang benar pria yang bertemu dengannya dulu. Sehingga ingatan masa lalu pun terulang kembali. Ya, mata batin Chae hadir saat di sini, coy. Sehingga kecantikan yang amat natural terpampang di wajahnya. So sweet. Chae pun mencoba agar terlihat biasa-biasa saja. Ya, rupanya sifat Chae yang asli masih ada, coy. Ia enggan untuk memulai duluan. Alias ia gengsi untuk mengatakan yang sejujurnya. Di sini ia hanya meminta sembari menunjukkan jalan kepada Chen. Saat di jalan, rasa penyesalan masih saja tertanam di benak Chae. Andai saja waktu itu ia tidak mengikuti ujian reinkarnasi, mungkin saja ia sempat berkenalan dengan Chen. Sampai sini Chae dan Chen sama-sama tidak mengetahui nama masing-masing, coy. Yang membuat Chen tidak mengenali Chae ialah karena mata Chae buta namun bisa bicara. Yang dimana dulu Chae memiliki mata normal namun tidak bisa bicara. Sedikit banyaknya Chae juga merasakan kesedihan. Karena sudah lama dan fisiknya juga berubah drastis, Chen pasti sudah melupakannya. Di sini Chae tak ingin lagi membuang-buang kesempatan. Chae langsung menanyakan nama Chen, sehingga mereka berdua pun saling menyebutkan nama satu sama lain. 你呢？ 我叫彩儿， 彩儿， 你叫什么名字？ 我叫罗浩辰。 Kedatangan Chae ke sini ada urusan penting, namun sampai sini Mimin belum mendapatkan info yang valid tentang urusannya tersebut. Chen juga menanyakan dengan keadaan begini apakah Chae berani, bagaimana dengan ayah, ibu, dan keluarganya. Apakah tidak mencarinya? Hal itu membuat Chae sedikit kesal. Bahwasanya sendiri pun ia bisa menjaga diri, sehingga membuat Chen bertanya-tanya lagi. Jangan-jangan Chae tidak memiliki keluarga sama sepertinya. Sepanjang perjalanan, Chen dan Chae disuguhi akan keharmonisan, coy. Di mana sepasang anak kecil berlarian bermain ke sana kemari. Sedikit banyaknya membuat Chae teringat terus akan awal pertemuan mereka. 他眼里的世界是怎样的呢？ Singkat cerita, mereka pun sampai di depan gerbang. Chen juga merasakan gimana gitu, karena terlalu lama berpegangan tangan dengan Chae. Di sini Chen juga menawarkan apakah perlu ia mengantarkan sampai ke dalam. Chae menolak, sampai sini pun ia sangat-sangat berterima kasih. Dan Chen pun berpamitan untuk pulang, di mana suasana cinta lagi-lagi tergambar saat di sini, coy. Wuhui. Setelah Chen benar-benar pergi, dengan ketukan tongkatnya membuat semua bawahannya hadir. Chae bertanya apa yang sudah mereka lihat. Satu bawahannya mengatakan bahwa Chae sedang diantar oleh pria asing. Orang itu pun langsung dilempar. Chae meminta kepada semuanya bahwa kejadian ini tidak boleh diketahui oleh orang lain. Dengan serentak mereka para bawahannya pun mengatakan, "Siap, Nona." Singkatnya Chen sudah berada di penginapan. Di sini ia teringat kembali dengan raut wajah Chae. Bagaimanapun ia harus menjadi lebih kuat lagi, sebab masih banyak orang-orang yang harus dilindungi dan diselamatkan. Sementara tentang pil, guru waktu itu pernah mengatakan bahwa pemberian pil dari Lin Xin sungguhlah di luar nalar. Yang membuat guru sedikit ragu karena ada dua sisi berlawanan, coy. Satu, melihat kualitas pil ini membuat guru sangat kagum akan bakat Lin Xin. Dan yang kedua yang sedikit guru ragu dikarenakan Lin Xin memiliki sebuah rencana, alias hanya memanfaatkan Chen saja. Tapi sudahlah, guru sudah tahu
Chen sudah menjadi pria dewasa, sehingga bisa mempelajari mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian Chen melanjutkan kultivasi dengan harapan besok sudah berada di tingkat 5. Namun tak lama dari itu datanglah guru ke hadapan Chen, di mana guru Yehua mengatakan bahwa Lusin berhasil lolos ke tahap berikutnya. Begitupun dengan murid lainnya, guru menganggap tahun ini peserta sangatlah kuat. Tidak ada cara lain selain memberikan sebuah teknik baru kepada Chen dengan harapan Chen menjadi lebih kuat lagi, yakni kekuatan spiritual cair. Dan mereka pun langsung masuk ke proses penyaluran ke dalam pembuluh darah Chen. Namun sayangnya beberapa kali mereka lakukan, Chen tidak mendapatkan hasil terbaik, alias usaha mereka nihil. Meski begitu, mereka berdua terus melakukan hingga benar-benar bisa. 这就是武界。再来，再来。 Hari ini adalah hari kedua seleksi ujian perburuan iblis, di mana yang bertanding saat ini ialah Lusin melawan sebut saja lawannya Tisna. Chen yang melihat Tisna seperti merasakan aura pembunuh yang melekat pada dirinya. Tentunya murid yang bisa bertahan hingga hari kedua pastilah kekuatannya tak perlu diragukan lagi. Namun Lusin tak gentar sedikit pun terhadap lawan yang ia hadapinya. Terlihat dari langkah kaki Lusin menggambarkan keyakinan di dalam hatinya untuk menang. Tisna ini meski ia sangat kuat namun memiliki sifat buaya lah. Hal itu dibuktikan setelah Tisna melihat kecantikan Lusin. Hayalannya pun terbang tinggi ke atas awan. Tisna membayangkan dirinya menikah dengan wanita ini. Jancok. Ya meski begitu karena ini sebuah seleksi ujian, Tisna mencoba menghilangkan rasa ini di dalam dirinya. Meski Lusin memancarkan paras ayunya, Tisna akan tetap bertindak kejam hanya demi satu kata, yakni menang. Tisna juga menuduh bahwa Lusin menggunakan trik aura kecantikan agar Tisna tergoda. Hal itu pun langsung dibantah oleh Lusin. Emangnya siapa yang menggunakan trik macam tuh? Dan tak lama dari itu pertarungan pun resmi dimulai. Lusin mengeluarkan mawar merah neraka, dibalas oleh Tisna dengan teknik esnya. 强大的冰属性灵力，这个46号骑士的坐骑，恐怕是一头了不得的魔兽。 Semua orang yang melihat teknik Tisna ini sontak mereka terkagum-kagum, sebab auranya sangat kental penuh akan kekuatan. Ada yang lucu coy, ketika kekaguman semua orang sudah berada di titik klimaks, tiba-tiba, ya dimana beruang kutub alias partner Tisna ini seketika layu begitu saja. Ada apa? Yo, ndak tahu kok tanya saya. Hal itu sudah cukup membuat Lusin tertawa terbahak-bahak melihat tingkah konyol yang dilakukan oleh Tisna. Dan kemudian diiringi oleh tawa para penonton. Karena merasa diremehkan, Tisna marah besar. Ia pun meminta kepada partnernya untuk berubah menjadi ganas. Lusin tak ingin terlalu lama. Ia pun mencoba memberikan shock terapi yang pertama. Namun tanpa Lusin ketahui, partner Tisna ini memiliki teknik sihir yang tak terduga coy. Lagi-lagi Tisna menunjukkan kekonyolannya. Hal itu disebabkan karena Lusin secara tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Pada akhirnya, Tisna mengakui kekalahannya. Gak asik pertarungannya. Chen dan guru Yehua pun juga menyadari alasan kenapa Lusin menang secara mudah. Disebabkan partner Lusin berevolusi secara tiba-tiba yang darinya level 5 naik ke level 6 atau satu tingkat dari sebelumnya coy. Hal itu sudah cukup membuat euforia supporter semakin menjadi-jadi setelah Lusin memenangkan pertarungan ini. Selanjutnya ada Chen melawan peserta nomor 98. Siapa lagi kalau bukan si manusia tergege, tergokil, the best semesta alam, Paduka Lord Maharaja Sri Mulyono Gowo. Ya Gowo. Gowo adalah lawan tanding Chen selanjutnya, di mana Gowo sudah babak belur di babak sebelumnya coy. Namun dikarenakan ia Lord, pastinya bagaimanapun ia akan terus lanjut ke babak berikutnya ya kan. Sesuai perjanjian Goyeng dan Yehua sebelumnya, mereka tak akan kalah dari siapapun sebelum putra muridnya saling adu jotos.
Nah, kebetulan sekali di hari kedua ini sepertinya takdir mempertemukan mereka begitu cepat. Goyeng ayahnya Gowo meminta agar putranya menjalankan tugas sesuai instruksinya. Dengan sombongnya Gowo mengatakan bahwa ia akan mengalahkan Long Hao Chen hanya kurang dari setengah kemampuannya. Sombong amat. Sementara Chen dengan keyakinannya meminta agar Yehua tetap tenang. Chen pasti dapat mengalahkan Gowo dengan mudah. Saat menuju ke arena, Chen berpapasan dengan seseorang yang sama-sama memiliki cincin, di mana cincin mereka saling terhubung, coy. Chen juga merasakan aura penindasan yang sangat kuat dari orang ini, sedangkan orang ini juga mengetahui bahwa saudara Chen adalah putra Cheng Yu. 他就是星宇大人的传人。这个人好强。 Lagi-lagi Gowo memperlihatkan sikap arogannya, coy. Dimana sebelum masuk ke pertarungan ia bukan pemanasan kayak Gowo malah nge-rap. Benar-benar menjengkelkan. 不然我赏你个万劫不复。哟哟，做曲没有个小废物。 Dimana Chen bersiap dengan tekniknya, sementara Gowo masih mengingat perkataan ayahnya. Dimana ayahnya yang memiliki keterampilan tingkat tinggi tahu bagaimana cara mengatasi teknik yang dilancarkan oleh Chen sebelumnya. Goyeng juga mempelajari putranya bagaimana cara menggagalkan momentum alias mematahkan serangan dari Chen. Kita tahu Chen di ujian ini tanpa partner, coy. Sementara Gowo dengan tatapan tajamnya ia mengeluarkan partnernya yang sangat kuat. Dimana Gowo tidak melakukan serangan sedikit pun. Malahan ia mundur beberapa langkah ke belakang. Sontak membuat pertanyaan bagi Lu Xing. Apakah Gowo takut? Tidak, dirinya tidak takut, malahan Gowo sudah tahu cara menangani kekuatan Chen. Dimana selama Gowo mampu bertahan 3 menit saja dari teknik Chen, maka sudah dipastikan Gowo akan menang. Sebab semakin lama Chen mengeluarkan tenaganya, semakin besar peluang ia kalah. Lah, kok bisa gitu? Ya, dikarenakan Goyeng, ayahnya Gowo sudah mempelajari teknik bertarung semacam tuh. 越大，但消耗的灵力也越多，再强大的技能都会有破绽。 Ya, semua mata tertuju ke tengah arena, coy. Hingga saat ini tepatnya 3 menit lewat beberapa detik, Chen tidak ada pergerakan sedikit pun. Takutnya ini sebuah bumerang baginya, coy. Apakah Chen menyadari bahwa Gowo sangat suka jika Chen berlama-lama? Sebab Chen sudah terlalu banyak mengeluarkan energinya. 四阶的灵力最高只有1000种。哼，3分钟了，这个蠢货，你该不？这俩人在干啥？哇，有完没完了？我都他现在结束蓄势，剩下的灵力打不过鬼。不结束蓄势，也是1分钟就要消耗500点灵力。他要是 Setelah 4 menit lebih beberapa detik berlalu, barulah Goyeng terkagum-kagum tak percaya, di mana Chen masih memiliki energi. Kemudian saatnya Chen melakukan serangan kepada Gowo, yang dimana saat itu Gowo berada di puncak kepercayaan diri, sehingga terjadilah. 后者他还有机会赢吗？ 大法。什么？小小的灵力居然重新汇集到了一起，受死吧！你个笨蛋，看我怎么！愚蠢，灵力都溃散了还出血，也只能是废物。 这个人也太厉害了！ Lagi-lagi Chen memperlihatkan bakatnya yang luar biasa. Chen mampu mengembalikan energinya yang hilang menjadi satu lagi. Hal itu sudah cukup membuat Gowo terpungkang dan kalah. Sementara itu Lu Xing dan Yehua tak mampu lagi mengontrol kebahagiaan atas kemenangan Chen. Ya, Lu Xing pun sontak menanyakan kepada guru Yehua, teknik apa sih yang dikeluarkan oleh Chen sebelumnya? Entahlah. Bahkan Yehua tak tahu lagi cara mengungkapkan mulai dari mana. Sebab Chen seperti memiliki 1000 rahasia. Setiap saat selalu memperlihatkan decak kagum terhadap dirinya juga orang di sekitarnya. Rupanya Gowo masih tak terima atas perbuatan Chen. Ia meminta kepada panitia untuk mendiskualifikasi Chen, sebab ia melebihi batas kriteria murid seleksi ujian. Ketua panitia meminta untuk mencek poin spiritualnya. Ya, poinnya 1800 lebih alias di bawah 5000 poin. Sehingga Chen ditetapkan sebagai murid masuk dalam kriteria, sehingga ia dinyatakan menang dan lolos ke babak selanjutnya. 803点，未达到5阶，比赛获胜。 Sementara itu Goyeng juga menyangkal bahwa Yehua telah melakukan kecurangan. Yehua membalas, bukankah Goyeng yang melakukan kecurangan? Sesuai perjanjian, Yehua akan menampar wajah Goyeng di depan umum.
Tapi Goyeng sekali lagi mengelak. Jika Yihua berani menamparnya maka akan tahu akibatnya, sebab ia adalah keluarga ternama. Namun lihatlah, Yihua pun menggunakan teknik pelindung, lalu menampar Goyeng sembari memarahinya agar Goyeng sadar bahwasanya ego akan membuat tubuh hancur. Yihua berharap agar Goyeng tak berperilaku seperti ini lagi. Seharusnya Goyeng juga berterima kasih kepada Chen. Andai ia bersikap lebih keras lagi, maka sudah dipastikan putra Goyeng si kampret Bowo pastilah sudah tamat. Namun Chen masih memiliki rasa kemanusiaan, bahwasanya pukulan tadi hanyalah untuk menyadarkan bukan untuk melumpuhkan. Sebab musuh utama ialah ras iblis, bukan sesama manusia. Sampai sini paham? 也是想告诉你们这一点，那就是做一个堂堂正正。 Sementara itu di atas, ada ketua panitia sedikit membaca riwayat hidup Chen. Ya, ia pun tak percaya ternyata Chen adalah putra cahaya, sehingga ia meminta kepada pengawalnya untuk menjaga alias memblokir identitas diri Long Hao Chen. Ketua panitia pun menegaskan identitasnya tidak boleh bocor kepada siapapun. Singkatnya, Lu Xun dan Yihua menanyakan tentang teknik apa yang dilakukan Chen barusan. Ya, seperti biasa Chen menganggap ini hanyalah kebetulan saja. Ia tak sengaja mempelajari teknik baru yang bisa mencairkan kekuatannya yang hilang, sehingga membuat Chen menang mudah terhadap Guo. Kemudian Chen meminta izin kepada Yihua untuk pergi berlatih. Yihua pun memberikan saran agar Chen tidak terlalu memaksakan latihannya, sebab sesuatu yang dipaksakan akan berdampak fatal bagi dirinya kelak. Sementara itu, orang ini masih berharap agar Chen terus lanjut ke babak berikutnya. Ya, dengan tatapan tajamnya orang ini menaruh harap agar berkesempatan melawan Chen kelak. Chen saat ini keluar dari arena, di mana tujuannya untuk berlatih agar kekuatannya terus meningkat. Alih-alih ingin berlatih, Chen malah tak sengaja melihat Charles sedang termenung seorang diri. Sepertinya ia sedang menunggu seseorang. 是他。 Chen pun yang melihat hal itu langsung menghampiri ke arah Charles. Sementara Charles yang mendengar suara Chen, ia langsung mengenali bahwa itu adalah lelaki yang ia temui sebelumnya. Siapa lagi kalau bukan Chen? Charles saat di samping Chen entah kenapa dirinya sangat merasa aman, tentram, dan bersahaja. Sehingga ia tak segan meminta Chen untuk mengantarkannya ke kuil ke tempat kediamannya. Lagi-lagi para bawahan Charles menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka dari kejauhan. Tentunya mereka para bawahan merasa curiga kepada tuannya, di mana sebelumnya Charles rela menunggu Chen berjam-jam saat di sini. Nah, jadi sampai sini kita tahu ternyata Charles telah menunggu Chen berjam-jam lamanya. Hal itu tak luput mengundang amarah salah satu bawahannya ini. Ia mulai terpancing akan perbuatan Chen yang dianggap telah keterlaluan. Ya, ia merasa bahwa Chen menggunakan teknik guna-guna, bahkan sekelas Charles pun bisa luluh terhadapnya. Untungnya ada salah satu dari mereka yang mencoba menenangkan. Ia meminta kawanan ini untuk sabar dulu sembari mencari tahu tentang kebenarannya. Sementara itu Chen dan Charles masih dalam suasana penuh cinta, dihiasi pemandangan yang begitu indah. Serpihan kelopak bunga dan ikan paus yang sedang menari menandakan bahwa tempat ini menjadi saksi bisu menyaksikan kebahagiaan mereka berdua. 好香啊！ Hingga malam hari Chen dan Charles berbincang banyak, salah satunya tentang wewangian di sekitar sini. Di antaranya ada bunga, buah, dan tumbuhan di sekitar sini coy. Apalah daya Charles tak melihat selain hanya cerita dari Chen. 还有很多其他果树的香气，是这儿。 Chen yang tahu bahwa Charles tidak bisa melihat, ia pun mencoba meminjamkan matanya untuk sesaat. Hal itu ia lakukan agar berharap Charles juga bisa melihat sama sepertinya. Tapi apalah daya, Charles adalah Charles, yang dimana ia tidak bisa melihat apapun. Namun tanpa Chen sadari, Charles bisa melihat menggunakan batinnya coy. Ya, walau hanya berbentuk hitam dan putih, setidaknya ada secuil penglihatan di diri Charles. Seiring waktu berjalan, Chen pun akhirnya bisa merasakan apa yang dirasakan dan dilihat oleh Charles. Ya, dimana hanya ada hitam dan putih, dihiasi sedikit cahaya bersinar. Seperti inilah dunia Charles. Saat di puncak kemesraan itulah, para bawahan Charles tak bisa lagi menahan diri. Sebab Charles tuan mereka tidak boleh jatuh cinta kepada manusia seperti Chen. Sehingga salah satu dari mereka spontan melepaskan pedang kecil mengarah ke tubuh Chen.
不好意思，我没说。 Di mana saat itulah Charles secepat kilat menghalau dan juga mengarahkan balik ke arah bawahannya. Alhasil, semua bawahannya pun langsung ciut. Singkatnya, mereka pun sampai di depan gerbang. Chen merasa gimana gitu. Kok perasaannya saat bersama Charles waktu terasa lebih cepat. Bahkan Chen tak bisa lagi mengontrol perasaannya. Ia keceplosan mengatakan semoga waktu lebih lambat berputar saat ia sedang bersama Charles. 我是说，感觉和你待在一起，时间就过得好快。我到了。 Sehingga hal itu membuat keheningan sempat terjadi. Para bawahannya penuh dengan rasa was-was. Chen dengan rasa panas dingin karena telah mengatakan sesuatu yang tak harus ia katakan. Sebab Chen menganggap ia baru kenal dengan wanita ini. Sedangkan Charles dengan rasa tak mempermasalahkan hal ini. Charles pun tak segan jika suatu hari kelak Chen untuk menemaninya kembali. 好，那我在我们第一次见面的地方等你。我明天还要出来办事。 Singkatnya Chen pun melanjutkan latihannya, di mana tungku roh suci di dalam dirinya selalu menunjukkan progres yang baik. Hal itu sangatlah membantu perkembangan Chen untuk terus meningkatkan kualitas bela dirinya. Ya, kekuatannya mulai menunjukkan bahwa ia sedang berevolusi ke tahap berikutnya. Di mana tanda cair yang ada di tangannya ini menunjukkan bahwa Chen sesaat lagi akan naik level ke tingkat 5. 能将灵力直接压缩成，而且进化后的灵。 Sementara di kuil kediaman Charles ada 12 peserta yang mendapatkan arahan dari paman assassin. Ya, ingatkan siapa paman ini? Dialah yang menyelamatkan Chen juga Charles saat diburu oleh binatang monster iblis saat di awal film. Di mana 12 orang ini akan diseleksi. Hanya 10 yang terbaik untuk melanjutkan ujian tahap berikutnya. Ya benar coy, di aliansi assassin ternyata juga mengadakan seleksi ujian perburuan iblis. Itulah alasan mengapa Charles datang ke sini. Ujiannya pun sangatlah rumit. Semua peserta disuruh untuk bertarung secara barengan dan bebas melakukan apapun. Setelah semuanya sudah masuk ke arena, paman assassin kembali menghitung mundur untuk memulai. Nah, saat itulah sesosok Charles juga menampakkan wujudnya untuk ikut dalam ujian ini. 才2个人就能进入前10，干掉他，就是要在开始。 Disinilah kita akan melihat kemampuan asli Charles. Meski ia buta, namun kekuatan dalam bertarung tak usah diragukan lagi. Di mana Charles menggunakan teknik 1000 bayangan untuk melawan ke-12 peserta ini. Satu persatu Charles menyerangnya tanpa memberikan celah sedikit pun. Bukan itu saja, Charles juga menggabungkan kekuatannya sehingga terciptalah mahakarya yang luar biasa. Di mana sesosok raksasa antara gabungan 1000 bayangan sebelumnya telah keluar. Lalu menyerang semua para peserta ini dengan beringas. Pada akhirnya, tidak ada satu orang pun yang dapat menyerang balik Charles. Benar, hingga saat ini, Charles juga berada di tingkat 5 coy. Dengan hasil ini, Charles pun ditetapkan sebagai peserta yang melanjutkan ke babak final perburuan iblis mendatang coy. Kita tahu kedatangan Charles ke tempat ini juga akan berpartisipasi dalam perburuan iblis. Mantap, mungkin inilah awal takdir yang akan menyatukan Chen dan Charles untuk selama-lamanya. Sementara itu di kuil suci, hari ini adalah hari ketiga ujian seleksi ujian perburuan iblis. Guru Yehua tak terlalu membebani Chen untuk menjadi juara. Sampai sini pun guru sudah sangat bangga dengan kemampuan putra cahaya ini. Apalagi jika Chen berhasil menjadi yang terbaik, mungkin ini sebuah hadiah terbaik yang pernah didapatkan oleh Yehua selama hidup di dunia. Sementara itu di arena, ya sebut saja namanya Marcel. Marcel sudah berada di tingkat 5 coy. Sedangkan lawannya berada di tingkat 4. Ya pastinya Marcel dengan mudah mengalahkan lawannya dengan sekali hentakan. Lantas semua orang pun memuji kehebatan Marcel ini. Ya Marcel adalah kandidat yang akan menjuarai seleksi ujian ini coy.
Ya, Chen pun juga menantikan jika ia bertemu dengan lawan seperti Marcel, pastilah sangat menarik. Hal itu tentunya juga menjadi sebuah alasan yang membuat Chen selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas bela dirinya. Ditambah lagi dengan pelecut semangat yang terlontar dari guru Yehua. Yehua mengatakan siapapun dan dari manapun, bahkan tingkat kekuatan tak lagi menjadi tolak ukur saat diseleksi ujian perburuan ini. Ya, Yehua menganggap semuanya sama. Hanya kepercayaan dirilah yang akan menentukan kemenangan kelak. Ya, kata itu setidaknya mampu membakar api semangat di dalam diri Chen saat ini. Dirinya tak sabar untuk terus berjuang di ujian ini hingga benar-benar menjadi yang terbaik. Pertarungan selanjutnya setopeng hitam tingkat 5 melawan Chen tingkat 4. Ya, sebagai murid tak takut terhadap apapun, Chen mengatakan kepada Yehua agar tetap tenang dan nikmati saja pertarungannya. Sebab Chen sudah lama ingin bertarung melawan level yang berada di atasnya. Dan hari ini angan dan harapannya pun terwujud, yakni melawan setopeng hitam yang saat ini berada di tingkat 5. 没事的，老师，我已经渴望挑战强者很久了。又一个武器！不会吧，真撞上了！ Chen dan topeng hitam sudah memasuki arena untuk bersiap bertarung. Si pembawa acara mengingatkan kepada kedua peserta ujian ini untuk bertarung secara fair, alias tidak boleh sampai melukai lawan dengan cara sengaja, dan satu yang paling utama, jika tidak sanggup lagi bertarung, maka diharuskan untuk mengakui kekalahan dari lawannya. Sementara di sisi tribun ada dua orang yang kala itu juga menyaksikan pertandingan ini. Tentulah mereka sangat yakin bahwa kuda hitam alias Chen akan berakhir sampai di sini, atau garis besarnya Chen akan kalah. Sebab lawannya si topeng hitam tingkat 5, sedangkan Chen masih berada di tingkat 4. Artinya Chen berada di bawah satu level dibandingkan topeng hitam. Sebelum masuk ke dalam pertarungannya, Chen mengeluarkan teknik pelindung, yakni armornya. Sementara setopeng hitam malah menganggap remeh lawannya. Ia tak mengeluarkan armornya saat berhadapan Chen. Bahkan kesombongan setopeng hitam mulai terlihat saat di sini. Belum lagi dimulai, setopeng hitam mengarahkan senjatanya ke hadapan Chen, sembari mengatakan untuk menyerah saja. Sebab jika diteruskan akan percuma saja bagi Chen. Chen tutup telinga dan tak terpancing akan uraian yang diucapkan oleh setopeng hitam. Dirinya pun langsung mengeluarkan aura, di mana aura itu sudah sering dilihat oleh setopeng hitam saat Chen berhadapan dengan lawan-lawan sebelumnya. 一直凭借着这个技能取胜，听说你前2天 Tentulah topeng hitam menganggap hal ini sebuah lelucon. Setopeng hitam dengan pedenya menyuruh Chen untuk menyimpan teknik sampah itu. Sebab dari kualitas mana atau energi, pautnya sangat jauh. Ya, level 5 tak sebanding dengan level 4. Namun Chen sudah belajar bahwasanya di pertarungan ini bukan tergantung mana, melainkan kepercayaan dirilah dan mental yang akan menentukan hasil akhir. Merasa diremehkan, setopeng hitam pun akan sesegera mengakhiri pertandingan ini dengan cepat, di mana ia mengeluarkan teknik mana cair. Sekali lagi, kedua orang yang menyaksikan ini tentulah sangat amat yakin bahwa Chen akan dikalahkan setopeng hitam dengan cepat. Rupanya perbincangan mereka tersebut didengar oleh Lu Xun. Lu Xun pun marah karena adiknya diremehkan seperti itu. Lu Xun pun berjanji jika sekali lagi kedengarannya mengatai adiknya yakni Chen, maka Lu Xun akan menghabisi kedua orang ini. Lalu Lu Xun meminta pendapat dari guru Yehua. Apakah Chen dapat meredam sekaligus mengalahkan setopeng hitam? Sulit. Itulah jawaban yang membuat Lu Xun sedikit pesimis kepada Chen. 浩辰能打败4号骑士吗？ 很难。 Dan pertarungan pun dimulai. Sekali lagi si topeng hitam meminta kepada Chen untuk menyerah saja. Sebab jika mana cairnya sudah keluar, maka kekuatan si topeng hitam akan meningkat beberapa kali lipat. Hal itu sudah terlihat saat Chen kewalahan menghadapi kecepatan bertarung si topeng hitam.
Chen juga merasakan tekanan yang tiada akhir dari setopeng hitam. Ya, kejadian tadi hanya secuil kekuatan setopeng hitam coy. Karena Chen keras kepala yang tak mengakui kekalahannya jua, kini setopeng hitam tak lagi main-main. Ia pun mengeluarkan jurus jitunya, yakni teknik yang bernama kekuatan sejati. Untungnya Chen masih dapat memblok dengan pertahanan ilahi. Rupanya kebingasan si Topeng Hitam bukan berakhir sampai di sini. Si Topeng Hitam dengan sigap melepaskan serangan ke arah Chen. Dengan susah payah Chen mencoba menahannya. Di saat pertahanannya itulah ia mengingat perkataan Guru Yehua waktu dulu, di mana Guru Yehua pernah berujar, seorang kesatria penjaga saat bertarung tak memandang tingkatan. Artinya tingkat 1, 2, 3, dan seterusnya itu sama saja. Selagi bisa memaksimalkan situasi yang sulit, dan poin yang paling penting bagi kesatria penjaga, yakni bertahan dan mencari celah untuk menyerang. Namun sampai sini Chen tidak menemukan celah untuk menyerang balik, alias Chen berada dalam tekanan yang tiada henti, di mana si Topeng Hitam menyerang menggunakan teknik aliran cahaya pemusnah. Mengejutkan, di mana Chen dapat meredam serangan tersebut. Hal itu tidak luput berkat Guru Yehua coy, di mana waktu dulu Guru Yehua pernah memberikan teknik pelindung ini kepada muridnya yakni Chen. Perlu digarisbawahi, teknik ini bersifat sementara. Dalam beberapa menit ke depan, jika Chen tidak melakukan apapun, maka si Topeng Hitam akan mampu menembus pertahanan Chen. Sehingga si Topeng Hitam dengan pedenya terus-menerus melancarkan serangan ke arah Chen, sembari berharap Chen mengakui kekalahannya. Kekhawatiran itu sampai menusuk relung hati Lusin. Untungnya ada Guru Yehua yang mencoba menghibur Lusin coy, dengan mengatakan bahwa Chen masih tetap stabil meski begitu banyak serangan si Topeng Hitam yang datang ke arahnya. Namun sayang seribu sayang, Chen melakukan blunder. Di saat posisi sedang bertahan, malah melepaskan serangan balik terhadap si Topeng Hitam. Tentulah saat di posisi ini membuat keuntungan bagi si Topeng Hitam coy untuk menyerang Chen. Alhasil, Chen terlempar begitu saja. Guru Yehua pun juga menyayangkan hal ini, sebab belum saatnya Chen untuk menyerang. Si Topeng Hitam masih banyak menyimpan energi alias mana. Andai Chen sabar untuk beberapa waktu lagi, mungkin hasilnya berbeda. Tapi apalah daya, Chen yang masih kurang pengalaman malah tergesak-gesak untuk mengakhiri pertarungan ini. Sehingga hasilnya pun Chen harus terlempar. Sementara pembawa acara yang melihat Chen tersungkur, ia pun meminta jawaban Chen. Apakah ingin menyerah atau lanjut? Chen menggilingkan kepalanya, artinya Chen tidak menyerah dan tak ingin kalah. Lusin semakin khawatir dengan kondisi yang saat ini. Terlihat di mana si Topeng Hitam benar-benar ingin menghabisi Chen dengan mengumpulkan semua mana untuk serangan pamungkasnya. Ya benar, si Topeng Hitam juga ingin melihat seberapa kuat si Chen ini. Sehingga sampai kini Chen tidak menyerah juga. Terlihat Chen sudah terjebak dalam masalah. Dirinya mendapatkan tekanan gravitasi yang begitu amat dahsyat. Inilah kekuatan sesungguhnya bagi kesatria yang sudah sampai di tingkat 5. Yehua pun juga merasakan bahwa teknik ini adalah teknik warisan bertarung, yang dimana Lusin baru pertama kali melihat semacam ini. Artinya si Topeng Hitam memang benar-benar ingin menghabisi Chen. Kita tahu semua makhluk bernyawa ataupun mati akan tunduk terhadap hukum gravitasi. Sepertinya Chen tidak ada kesempatan lagi untuk memenangkan pertandingan ini. Sebab ia sudah berada di puncak tarikan ganas yang paling mematikan ini coy. Di sini Topeng Hitam juga mengakui bahwa Chen adalah kesatria yang sangat kuat. Tapi tunggu dulu,
si topeng hitam lebih kuat dibandingkan Chen. Itulah kata yang paling sombong dilontarkan oleh mulut si topeng hitam, coy. Terlihat Chen masih memiliki tenaga untuk menembus pusaran gravitasi milik topeng hitam. Tapi menurut guru Yehua, hal itu hanya membuang-buang energi saja. Sebab pada dasarnya, kesatria penjaga memiliki kekuatan terbatas. Artinya, jika Chen memaksakan kehendak, maka akan menjadi bumerang bagi dirinya. Darah bercucuran saat itu. Nah, disinilah awal mula kebangkitan Chen, di mana Cheng Yu alias ayahnya pernah mengatakan bahwa di dunia ini sangat jarang yang memiliki kekuatan ganda, yakni kesatria guardian atau penjaga dan kesatria retribusi. Hari itu adalah hari yang membanggakan bagi sang ayah setelah melihat putranya memiliki kekuatan ganda. Siapa lagi kalau bukan Chen? Artinya Chen dinobatkan sebagai putra cahaya. Selain bangga juga diiringi kesedihan yang akan selalu menyelimuti setiap detiknya. Sebab jika ada yang tahu bahwa Chen seorang kesatria ganda, maka sudah dipastikan kelak akan diburu oleh semua orang-orang yang berniat jahat. Karena pada dasarnya, kesatria ganda adalah pahlawan yang akan menggagalkan setiap rencana jahat. Itulah sebabnya Chen, jika terungkap latar belakangnya, maka sudah dipastikan ia akan mengalami desakan selama hidupnya, yakni diburu oleh kaum-kaum yang jahat. Sebab putra cahaya harus dimusnahkan di muka bumi ini. Sepertinya sumpah Chen akan ia langgar saat di sini, coy. Dimana Chen sebelumnya pernah bersumpah untuk merahasiakan identitas aslinya yang memiliki kekuatan ganda. Namun, dikarenakan situasi yang ia hadapi saat ini sangat sukar, mau tidak mau, ia harus melanggar sumpah terhadap ayahnya sebelumnya. Dan Mimin meminta buat kalian semua untuk mengatakan bersama-sama. Sehingga terjadilah. 程进行就是要抓准敌方破绽。如果说守护骑士最重要的是把握战场大局，闪电刺，于自然。Semua mata yang menyaksikan hal itu antara percaya atau tidaknya. Di mana Chen mengeluarkan teknik yang dimiliki kesatria retribusi, coy. Ada yang menganggap bahwa Chen hanya kebetulan saja, sehingga ia bisa memiliki keterampilan tersebut. Dan ada juga hatinya bertanya-tanya, apakah Chen memang benar-benar putra cahaya? Ya, di mana kesatria tingkat 5 kewalahan saat menghadapi Chen. Bahkan si topeng hitam ini tak bisa mengambil kembali pedangnya yang sebelumnya sempat terlempar. Pada akhirnya, Chen memenangkan pertarungan yang sangat sengit ini, di mana si topeng hitam tak dapat lagi bergerak. Dikarenakan pedang sudah bersiap ia hunuskan ke leher si topeng hitam. Dengan hasil ini, maka diumumkanlah bahwa Chen tingkat 4 menang melawan si topeng hitam tingkat 5. Sehingga semuanya yang menyaksikan merasa takjub dan tak percaya, di mana Chen memenangkan pertarungan ini. Dan identitas saat ini samar-samar antara terungkap atau tidaknya, coy. Entahlah. Sampai sini belum dijelaskan, coy. Rupanya si topeng hitam ini tak terima ia kalah, lalu marah kepada wasit atau pembawa acara ini. Sebab saat bertarung tadi ia belum mengeluarkan armor juga partnernya. Sampai sini Mimin dan kalian sebagai penonton pasti merasa geram karena melihat tingkah laku si topeng hitam ini, coy. Yang dimana awalnya belagu, sudah kalah malah mau minta tanding ulang, kan canco. Begitupun dengan ketua panitia, ia pun menegaskan bahwa pemenangnya adalah Chen, di mana setiap kesatria dibekali dengan 10 aturan kesatria. Untuk mengingat kembali, mari kita katakan bersama-sama. 1. Rendah hati. 2. Kejujuran. 3. Keberanian. 4. Dedikasi. 5. Cinta. 6. Pengorbanan. 7. Kehormatan. 8. Ketekunan. 9. Kebajikan. Dan 10. Keadilan. Panitia juga mengatakan bahwa di dalam diri si topeng hitam tidak terdapat sifat 10 aturan tersebut. Di antaranya meremehkan lawan, di mana kerendahan hatinya, menolak kegagalan, di mana kejujurannya, membuat wasit marah, di mana keadilannya. Kerendahan hati dan kejujuran tanpa keadilan, di mana kemuliaan hatinya sebagai kesatria. Si topeng hitam sudah jauh melenceng dari jati diri sebagai kesatria. Meski ketua panitia tahu bahwa si topeng hitam ini memiliki talenta yang luar biasa, hal itu sudah dibuktikan dengan usianya yang belum mencapai 20, sudah berada di tingkat 5.
Tapi di tubuh kesatria bukan kultivasi saja yang diutamakan, namun harus diimbangi dengan attitude yang baik. Nah, dengan begini, maka si topeng hitam telah resmi dicoret sebagai anggota kuil kesatria. Ya, benar, dengan keputusan semacam ini, maka nama topeng hitam akan ternoda. Dan tentunya akan dibenci oleh semua orang yang beraliansi di bawah naungan kesatria kuil. Si topeng hitam pun barulah merasa bersalah. Ia memohon untuk meminta keringanan, sebab hal ini terlalu berlebihan. Begitupun dengan Chen, ia juga meminta kepada ketua panitia. Apa isi ucapannya? Dan film pun bersambung. 圣骑士长大人，